Halo semuanya, selamat datang di channel gue, dan di video kali ini gue pengen ngebahas tentang telat bayar atau gagal bayar Shopee PayLater dan Shopee S Pinjam. Apakah DC lapangan alias debt collector itu bakal datengin rumah kalian atau enggak? Sesuai riset yang gue adakan di internet saya pribadi gitu ya, gue tanya-tanya juga pengguna yang lain gitu. Nah ternyata DC lapangan itu bakal datang ke rumah kalian misalkan kalian itu telat bayar, itu pasti, tapi prosesnya itu panjang. Jadi ada proses diingatkan di aplikasi, lalu ada disomasi melalui surat, dan misalkan kalian hutangnya besar, temponya juga panjang, dan telat bayarnya itu benar-benar udah keterlaluan, itu bakal didatengin oleh DC lapangan sesuai dengan alamat yang kalian cantumin. Tapi misalkan kalian beli barang di Shopee PayLater, kan mungkin barangnya itu nggak buat kalian doang, ada yang buat temen, buat kado gitu misalkan, atau buat saudara, atau nggak yang lain. Nah alamat-alamat itu tuh bakal harusnya sih aman gitu ya, jadi DC-nya itu nggak akan datengin ke alamat kirim yang kalian itu kirim barang, melainkan ya harusnya alamat kirim yang kalian daftarkan aja. Dan DC lapangan misalkan turun ke lapangan, ya mereka itu nggak akan asal cuy, pasti ada kriteria khusus yang harus dipenuhi gitu. Nah kalau gue baca di kolom komentar gitu ya, yang didatengin oleh DC lapangan itu salah satunya udah melewati proses tadi, diingetin udah tapi masih ngeyel, lalu ditelepon masih ngeyel juga, dan terpaksa DC lapangan itu bakal datengin ke rumah kalian buat melakukan penagihan. Dan kalau gue lihat misalkan kalian punya hutang di bawah 500.000 dan temponya itu masih normal gitu, belum panjang itu, misalkan telat gagal bayarnya itu kurang lebih 1 bulan dan nominalnya di bawah 500.000, ya kemungkinan nggak akan didatengin sih, soalnya ngapain juga nagih uang sebesar itu. Tapi misalkan kalian udah gagal bayar dan ternyata tagihannya itu benar-benar berbunga-bunga, benar-benar menumpuk, dan juga total tagihannya itu di atas 500.000 alias berjuta-juta, itu memungkinkan DC lapangan bakal datang ke alamat rumah yang kalian daftarkan. Jadi misalkan kalian menggunakan S PayLater atau nggak S Pinjam, usahakan kalian itu bayarnya tepat waktu. Kalaupun nggak tepat waktu dikarenakan ada musibah mungkin di tengah jalan, atau nggak uangnya kurang atau nggak apa, lebih baik diusahakan gitu ya, daripada kalian telat bayar dan kalian itu mendapatkan bunga. Apalagi misalkan kalian sengaja gitu ya, misalkan kalian sengaja nggak bayar selama 1, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, itu resikonya itu bakal besar. Salah satunya adalah didatangi DC lapangan, ditelepon-teleponin, diteror, dan yang paling ekstrim adalah slick OJK kalian itu benar-benar jadi merah gitu. Jadi kalian itu nggak bisa ngajuin KPR untuk pembelian rumah, atau kalian juga nggak bisa ngajuin lagi untuk pengajuan PayLater di semua platform, atau kalian nggak bisa nyicil gitu ya di aplikasi perbankan apapun gitu. Jadi nama kalian itu udah di blacklist, dan untuk mutihinnya pun ya itu agak sulit menurut gue. Jadi lebih baik dicegah daripada kalian main-main dengan hal ini. Jadi usahakan misalkan kalian minjem uang itu sesuaikan dengan kemampuan kalian, jangan over, apalagi misalkan kalian miskin. Thanks ya buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir.